Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Imamuddin. Dan ini di channel Mams Fotografi ya teman-teman. Untuk video kedua kali ini, saya mau membahas tentang segitiga exposure ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang baru belajar tentang fotografi ataupun lagi belajar tentang kamera, itu yang paling utama itu teman-teman harus mengerti yang dimaksud itu segitiga exposure ya teman-teman. Karena untuk menghasilkan gambar yang pas itu diperlukan keseimbangan dari segitiga exposure ya teman-teman. Jadi kita tuh harus menyesuaikan tergantung pencahayaan di lokasi tersebut teman-teman. Jadi ketika pagi, sore, siang, di tempat yang teduh, di tempat yang terang, itu kita harus settingnya beda-beda teman-teman. Beda lokasi, beda keadaan, beda settingan. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman harus bisa mengatur segitiga exposure agar hasil gambarnya itu pencahayaannya benar-benar seimbang. Nah, kita atau saya mau ngasih penjelasan singkat dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Jadi kita nggak pakai bahasa yang terlalu baku ya teman-teman, seperti bahasa Google. Jadi kita pakai bahasa kita aja yang mudah dipahami, dimana segitiga exposure adalah terbagi dari 3 unsur. Yang pertama yaitu ISO ya. ISO itu jadi cahaya ya teman-teman, semuanya itu berkaitan dengan cahaya. Nah, kalau ISO itu semakin besar ISO, maka semakin besar cahaya yang masuk teman-teman. Semakin kecil ISO, maka semakin kecil juga cahaya yang masuk. Jadi ISO itu kita pakai bahasa sederhananya tentang seberapa besar cahaya yang ditangkap oleh kamera. Jadi teman-teman kan di sini ada menu ISO ya teman-teman. Nanti teman-teman di sini kan ada tulisan ISO buat ngatur ISO, ataupun nanti di menu dibuka di. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang kedua, yaitu dimana ada app atau bukaan ya. Jadi kalau untuk bukaan itu di sini ada lensa ya. Jadi kalau bukaan itu terletaknya ada di lensa, bukaan lensa ya, atau di sini sebutnya F. Kalau di kamera tulisannya F. Macam-macamnya F tuh ada yang 1,4, 1,8, 2, 2,2 dan selanjutnya teman-teman. Jadi kalau untuk bukaan itu semakin kecil F-nya, contohnya 1,4, maka si lensa bukaan itu semakin besar, dan maka cahaya yang masuk pun semakin besar dan hasilnya akan semakin bokeh teman-teman. Dan jika F-nya semakin besar, maka si bukaannya semakin mengecil dan cahaya yang masuk semakin kecil teman-teman. Jadi kalau untuk bukaan lensa di sini sama, tidak jauh beda dengan ISO, sama-sama seberapa besar kamera menangkap cahaya teman-teman. Kalau F itu terletaknya bedanya adanya di lensa ini ya teman-teman. Sebagai contoh, jadi kalau untuk F ini semakin kecil kan semakin besar dan semakin bokeh. Ini contoh bagusnya, cocoknya untuk pemotretan single ya, atau satu orang. Jika objeknya satu, itu kita bisa menggunakan F yang paling kecil, dimana nanti belakangnya akan ngeblur. Tapi jika kita akan memotret banyak orang, lebih dari 2 orang, itu kita tidak dianjurkan untuk memakai F yang terkecil, karena nanti yang sebelahnya bisa menjadi blur teman-teman. Nanti muka-mukanya ada yang ngeblur. Jadi kalau untuk banyak orang ataupun foto keluarga, itu kita dianjurkan memakai F yang lebih besar, di atas 2 ya, di atas 2,5, bisa 3, 4, ataupun bisa sampai 5. Karena semakin banyak orang, karena kan banyak wajah ya, karena di kamera itu yang terpenting fokus teman-teman.
fokus pada wajah. Jadi si wajah itu jangan sampai ngeblur. Kalau foto wajahnya ada yang ngeblur, itu kita gagal, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah shutter speed, teman-teman. Jadi shutter speed di sini adalah seberapa cepat si kamera dalam menangkap cahaya. Jika semakin cepat, maka cahaya yang masuk pun semakin kecil. Jika semakin lambat, cahaya yang masuk semakin besar, teman-teman. Shutter speed di sini, teman-teman, penggunaannya jika teman-teman di pagi hari, di siang hari, cahaya yang terang, itu kita dianjurkan memakai shutter speed yang tinggi, yang cepat, karena kan cahayanya besar ya, teman-teman. Tapi jika di tempat yang gelap, yang agak gelap, yang teduh, yang pokoknya yang gelap, yang cahayanya kurang, itu kita harus shutter speednya dikurangin, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, teman-teman, di sini. Jadi jika malam hari itu shutter speednya pasti teman-teman harus kecil. Tapi kalau siang hari di mana cahayanya bagus, itu shutter speednya harus besar. Dan teman-teman perlu teman-teman garis bawahi, semakin cepat kita menangkap gambar, shutter speednya semakin cepat, semakin tinggi, itu hasilnya semakin bagus dan tidak ngeblur ataupun tidak bercak-bercak ya, tidak goyang. Karena kamera tuh kalau kita goyang dikit itu hasilnya kadang ngeblur. Bahasa istilah dalam fotografi itu apa ya, saya lupa lagi. Jadi kalau entah fotonya siang hari, pagi hari, jika shutter speednya tinggi itu bagus, teman-teman. Karena jika shutter speednya cepat, itu kecepatan menangkap cahaya kan, itu langsung ketangkap semua. Jadi kalau pagi hari, siang hari cahaya bagus, shutter speed tinggi, itu bagus banget hasilnya. Meskipun kita agak goyang, itu gak ngaruh, karena kita proses menangkap gambarnya cepat. Tapi kalau malam hari terus shutter speednya pelan, itu kita usahakan pakai tripod. Kalau kita pakai tangan, usahakan tangan kita harus diam agar si hasil gambarnya itu tidak goyang, teman-teman, tidak ngeblur. Jadi itu ya, teman-teman, sikatnya. Untuk contohnya nanti kita akan ngasih contohnya di video selanjutnya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kalau mau komen-komen boleh, nanti saya jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ditunggu video selanjutnya. Nanti kita akan kasih contoh langsung bagaimana cara mencocokkan segitiga exposure ya, pagi hari, siang hari, sore hari, dan cahaya terang maupun di cahaya yang kondisinya gelap. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.